Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Hasmita. Halo teman-teman semuanya. Ini adalah video aku part kedua tentang SKB Bidan dalam penerimaan CPNS tahun anggaran tahun 2021. Nah, kali ini kita akan bahas soal tentang penerapan perilaku sesuai kode etik bidan. Ini kemampuan umum untuk D4 kebidanan atau bidan ahli pertama. Tapi teman-teman sebelumnya bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar semua informasi terbaru dari aku bisa langsung update ke kamu. Kita bahas soalnya, ada baiknya kita mengulas sekilas tentang kode etik bidan. Kode etik itu adalah suatu ciri dari profesi yang akan memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesinya. Nah, untuk kode etik bidan ada 7 bab. Yang pertama itu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, terhadap tugasnya, sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, profesinya, diri sendiri, terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air, dan terakhir itu adalah penutup. Oke, kita lihat kewajiban kode etik bidan Indonesia. Yang pertama itu terhadap klien dan masyarakat ada 6 butir. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdian. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas profesi, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memelihara citra bidan. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian menjalankan tugas mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut klien. Kemudian yang kelima, senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Kemudian kewajiban bidan terhadap tugasnya ada 3 poin. Yang pertama, memberikan pelayanan paripurna. Kemudian yang kedua, memberikan pertolongan sesuai kewenangan. Dan yang ketiga, menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan. Kemudian yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya itu ada 2 butir, betul. Yang pertama itu harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya, menciptakan suasana kerja yang serasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Dan yang keempat ini kewajiban bidan terhadap profesinya ada 3 butir. Yang pertama, menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi. Kemudian yang kedua, senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan mutu dan citra profesinya. Kemudian yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri itu ada 3 butir. Yang pertama, memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Memelihara kesehatan termasuk kewajiban terhadap diri sendiri ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memelihara kepribadian dan penampilan diri. Berarti penting nih penampilan diri ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air itu ada 2 butir. Yang pertama, menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, KB, dan kesehatan keluarga. Kedua, melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA dan kesehatan keluarga. Oke, done. Nah, itu tadi sekilas tentang kode etik bidan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Bidan dalam menjalankan tugas profesinya senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien,
keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut merupakan A. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, B. Terhadap profesi, C. Terhadap diri sendiri, D. Terhadap klien dan masyarakat, E. Pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Nah, kalau di sini kita ambil poin yang penting itu adalah pelayanan paripurna. Jika kita membicarakan tentang pelayanan paripurna, berarti itu adalah tugas. Jadi jawabannya adalah A. Soal kedua, pernyataan berikut merupakan kode etik bidan. A. Bidan melakukan penjahitan robekan berilium derajat 3 di Puskesdes derajat 3 nih teman-temannya, berarti bukan. Bidan, kita lanjut ke C, mengizinkan dukun bayi melakukan pijat perut. Pijat boleh tapi perut tidak boleh ya. Kemudian bidan patuh terhadap metode lama, bukan. Bidan menjaga rahasia pasien meskipun diminta oleh pengadilan. Sebenarnya ini menjaga rahasia pasien itu boleh, tapi jika diminta pengadilan kita bisa memberikan rahasia tersebut jika dibutuhkan. Jadi bukan, jawabannya adalah B. Di bawah soal ketiga, di bawah ini adalah perilaku bidan sesuai dengan kode etik kecuali. Dengan teman-teman, ini adalah kecuali. Menghormati teman sejawat, iya. Menjaga citra profesi, iya. Menghormati hak klien, iya. Ikut serta dalam penelitian kegiatan penelitian dan meningkatkan mutu citra profesi, iya. Melakukan pelayanan di luar kewenangan, bukan. Jadi jawabannya adalah E. Mudah kan? Soal keempat, seorang pasien datang kepada bidan di puskesmas untuk mengeluhkan rasa nyeri pada bagian kemaluannya. Pada saat pemeriksaan dilakukan, bidan tidak menutup tirai sehingga privasi pasien tidak terjaga. Tindakan apa yang diterapkan oleh bidan tersebut? Ini kita poinnya adalah privasi pasien tidak terjaga. Jika privasi pasien tidak terjaga, berarti hak-hak pasien tidak terpenuhi. Nah, jadi di opsi jawaban itu kita mulai dari E, tidak menerapkan hukum, bukan. Tindakan moral yang salah, boleh. Sudah memenuhi hak pasien, jelas tidak. Melakukan kebiasaan sudah benar, membiasakan kebiasaan ya, bukan. Jadi jawabannya itu adalah A dan D, tapi lebih tepatnya adalah tidak menjalankan etika dengan baik dan benar. Kode etik B, dan jawabannya adalah A. Soal kelima, seorang pelajar datang ke bidan untuk meminta bantuan bidan untuk melakukan aborsi. Bidan tersebut tidak ingin untuk melakukannya dikarenakan itu tidak sesuai dengan kode etik kebidanan. Termasuk ke dalam apakah ini? Ini merupakan hak bidan atau keputusan bidan atau kewajiban pasien atau kewajiban bidan atau hak pasien. Sebenarnya ini kalau kita lihat hak pasien oke. Mereka memang berhak untuk meminta dilakukan pelayanan. Tetapi di sini pelayanan seperti apa yang dimintanya itu melakukan aborsi. Aborsi itu tidak sesuai dengan kode etik kebidanan. Tidak sesuai. Jadi di sini opsinya pasti berada di jawaban bidan. Kewajiban, keputusan, hak. Kewajiban untuk menolak atau keputusan bidan untuk tidak menerima, atau ini merupakan hak bidan. Yang lebih tepatnya ini merupakan hak bidan untuk menolak melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan kode etik bidan. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu ya part ketiganya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.